Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati, NIM 2013151009, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk UKIN dengan materi Paham Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Nasionalisme di Asia Afrika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar aktivitas yang akan kita lakukan berjalan dengan lancar. Silakan Yogi dipimpin untuk berdoa. Minta perhatian. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih pada Yogi yang telah memimpin doa ya. Sebelumnya, apakah suara dan gambar Ibu terlihat dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Bu. Ya, dalam pembelajaran ini Ibu minta nanti semuanya mengaktifkan videonya ya, biar terlihat gitu wajah-wajah cantiknya. Oh, di sini ada yang ganteng ya, satu orang ya. Ya, ada yang paling ganteng di sini satu orang gitu, Yogi. Sudah hadir semua ya? Sudah? Sudah ya. Jangan lupa mengisi juga presensi di Google Classroom ya seperti biasanya. Jadi nanti kalian mengisi presensi juga di Google Classroom. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab revolusi-revolusi besar di dunia ya. Ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari mengenai revolusi-revolusi besar di dunia? Ada yang masih ingat tidak? Bu, sebelumnya membahas tentang bab revolusi-revolusi besar dunia yang terjadi di Eropa, Amerika, Cina, Rusia, dan Indonesia. Revolusi terjadi sebagai reaksi terhadap pemerintahan yang absolut. Ya, bagus ya Resma tadi ya. Berarti Resma daya ingatnya kuat ya, itu masih bisa mengingat gitu pembelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai revolusi-revolusi besar di dunia. Dan revolusi tersebut ternyata berdampak tidak hanya di negara tersebut, tetapi juga terhadap negara-negara lain yang ada di dunia, gitu ya. Terima kasih untuk Resma. Kemudian kalau kita lihat minggu kemarin itu ada agenda atau kegiatan OSIS ya yang dilaksanakan di SMA Dharma. Itu apa ya? Agenda apa yang sudah dilaksanakan oleh OSIS? Pemilihan ketua OSIS. Oh iya, betul. Kemarin kita sudah melakukan pemilihan ketua OSIS ya. Pemilihan ketua OSIS itu sebagai wujud apa? Ada yang tahu? Sebagai salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di sekolah. Ya, bagus. Resma lagi gitu ya yang menjawab. Ya, jadi salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi di sekolah itu salah satunya adalah dengan mengadakan pemilihan, termasuk kemarin kita sudah melakukan pemilihan ketua OSIS gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demokrasi gitu. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan demokrasi di sekolah, apa sih sebenarnya dari demokrasi itu? Gitu. Terus nilai-nilai dari demokrasi yang bisa kita terapkan di sekolah itu seperti apa?
dan di kehidupan sehari-hari pun seperti apa. Nanti kita akan bahas dalam pembelajaran hari ini. Sudah terlihat dari PowerPoint yang Ibu tayangkan? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang bab baru mengenai hubungan paham-paham besar dunia dengan gerakan nasionalisme yang ada di Asia Afrika gitu ya. Adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan discovery learning dengan metode diskusi dan tanya jawab secara daring melalui WhatsApp group, Zoom meeting, dan Google Classroom. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian paham-paham besar seperti demokrasi, liberalisme, nasionalisme, pan-islamisme, kemudian menentukan faktor-faktor penyebab perkembangan paham-paham besar, dan menganalisis pengaruh paham-paham besar terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika, serta menyajikannya dalam bentuk artikel dengan menerapkan sikap cermat, disiplin, dan tanggung jawab. Jadi, untuk bab paham-paham besar dan pengaruhnya terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika itu ada 5 paham yang berkembang di dunia, yaitu ada paham demokrasi, pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Nah, untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang demokrasi. Ya, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya di sini kita akan membahas tentang pengertian demokrasi, kemudian menentukan faktor-faktor pendorong perkembangan demokrasi, dan yang terakhir menganalisis hubungan paham demokrasi dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Itu mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan sekarang. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini, kita nanti akan melakukan diskusi di dalam grup gitu ya untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang nanti Ibu berikan. Nanti setiap kelompok melakukan diskusi di WA group dan kelompoknya sudah Ibu bagikan ya dan sudah Ibu kirimkan di WA group. Kemudian setelah itu nanti untuk mempresentasikan hasil diskusinya kita kembali ke ruang Zoom meeting. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham ya. Paham, Bu. Ya, kita mulai saja. Ya, sebagai stimulus, Ibu akan tayangkan sebuah video mengenai sejarah demokrasi di dunia. Silakan disimak videonya dengan baik. Sejarah demokrasi di dunia. Gagasan demokrasi mulai muncul dan berkembang sekitar abad 600 hingga 300 sebelum Masehi, tepatnya di kota Athena dan kebudayaan Yunani kuno. Demokrasi yang ditampilkan berbentuk demokrasi langsung, di mana hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung. Demokrasi di Yunani dapat berjalan efektif, karena pada saat itu wilayah Yunani kuno hanya sebuah kawasan penduduk yang kecil dengan jumlah penduduk yang masih sedikit. Namun pelaksanaan demokrasi tersebut hanya dapat dinikmati di kalangan tertentu saja, yaitu warga negara resmi. Sementara masyarakat yang berstatus budak, pedagang asing, anak-anak, dan perempuan tidak dapat menikmati demokrasi. Ciri utama dari sistem demokrasi yang dipraktikkan pada zaman Yunani kuno adalah adanya majelis, yaitu sebuah pertemuan rakyat yang teratur di mana para warga negara terhormat bebas mengemukakan pendapat. Majelis memilih 10 jenderal untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kemiliteran. Namun, majelis yang memerintah, yang berjumlah 500 orang dan para pegawai negara lainnya, dipilih dengan cara diundi. Dengan adanya cara itu, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama. Hak
hak-hak warga negara lainnya diakui dan menjamin sistem berjalan sebagaimana diharapkan. Yang paling penting dari semuanya adalah adanya kebebasan berpendapat. Tanpa kebebasan berpendapat, tidak ada debat baik dalam majelis maupun dalam bom. Demokrasi Yunani kuno bertahan hanya beberapa ratus tahun dan akhirnya mati sekitar abad kedua sebelum Masehi. Ketika sistem demokrasi di Yunani sudah berlangsung sejak lama, di Eropa sekitar awal abad pertengahan yaitu abad 6 sampai 15 Masehi masih belum mengenal sistem demokrasi. Karena pada saat itu di Eropa berlaku sistem budak dan tuan, di mana kebebasan sangat dibatasi. Semua aspek kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh paus dan kaum gereja. Perkembangan demokrasi di Eropa dipengaruhi oleh kemunculan Magna Carta di Inggris pada abad pertengahan. Magna Carta adalah suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dengan raja, di mana dalam Magna Carta ditegaskan bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Meskipun dokumen ini tidak berlaku bagi rakyat golongan menengah ke bawah, namun Magna Carta dianggap sebagai tonggak pembangunan demokrasi di Eropa. Setelah abad pertengahan, di Eropa lahirlah negara-negara monarki, di mana raja memerintah secara absolut. Kecaman terhadap gagasan absolutisme mendapatkan dukungan kuat dari golongan menengah, berujung pada pendobrakan kedudukan raja, yang didasari oleh teori rasionalis dikenal dengan kontrak sosial. Kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak pemerintahan absolut dengan menetapkan hak-hak politik rakyat. Asas dari kontrak sosial adalah dunia didasari oleh hukum alam, oleh prinsip keadilan universal, di mana hukum berlaku bagi seluruh manusia, baik itu raja, bangsawan maupun rakyat jelata. Yang selanjutnya muncullah gerakan-gerakan revolusi di belahan dunia barat, seperti revolusi Amerika terhadap Inggris, revolusi Prancis dengan semboyannya liberté, kebebasan, egalite, keadilan, fraternite, persaudaraan, di mana revolusi tersebut berakibat pada timbulnya demokrasi di negara-negara tersebut. Barulah pada akhir abad ke-19, gagasan demokrasi mendapat wujud konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini berasaskan kemerdekaan individu, kesamaan hak, dan hak pilih untuk semua warga negara. Hingga saat ini sejarah demokrasi terus berkembang dan gagasannya tetap diterapkan dalam sistem politik berbagai negara di dunia. Ya, dari video yang sudah tadi Ibu tayangkan, ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video yang telah tadi diputar, yaitu pada masa Yunani demokrasi dilaksanakan secara langsung, yaitu rakyat menjadi warga negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan mengenai kehidupan negara. Tetapi yang berstatus budak, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak terlibat dalam demokrasi. Ya, bagus. Pada abad pertengahan, demokrasi di Yunani hilang karena pada masa ini terjadi praktik feudalisme sehingga kehidupan sosial dan spiritual dikuasai gereja dan kehidupan politik dikuasai para bangsawan. Pada akhir abad ke-19, gagasan demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai sistem politik demokrasi. Pada asas ini, kemerdekaan individu, kesamaan hak, dan hak pilih untuk semua warga negara, sehingga saat ini sejarah demokrasi terus berkembang dan gagasan tetap diterapkan dalam sistem politik di berbagai belahan dunia.
Cukup sekian untuk pendapat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, bagus sekali tadi apa yang dikemukakan oleh HN ya, mengenai video yang telah Ibu tayangkan. Jadi video tadi menggambarkan tentang yang pertama itu sejarah demokrasi ya, sejarah demokrasi yang ada di dunia. Kemudian bagaimana perkembangannya gitu. Nah, sebelum membahas tentang bagaimana perkembangan demokrasi di dunia dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan di dunia, kita lihat dulu pengertian dari demokrasi itu sendiri. Ada sebelum kita lihat pengertian dari beberapa tokoh atau menurut Kamus Bahasa Indonesia ya, ada yang bisa mengemukakan pendapatnya. Apa itu demokrasi? Kita kan sering mendengar ya, kita kan sering mendengar kata-kata demokrasi ya. Jadi apa itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, bagus, Resma ya. Jadi tadi demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan rakyat untuk rakyat, gitu, bagus ya. Memang di sini untuk rakyat. Ya, ada beberapa pengertian dari demokrasi. Kalau kita lihat dari istilahnya, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu dari demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan gitu. Itu menurut istilahnya gitu ya. Kemudian ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi itu adalah suatu pemerintahan di mana segenap rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya. Itu mengenai pengertian dari demokrasi. Kemudian kita lihat mengenai sejarah perkembangannya, gitu ya. Tadi sudah dikatakan bahwa demokrasi itu muncul di negara mana? Yunani ya, tepatnya di negara kota, yaitu Athena ya, Yunani Kuro gitu ya dalam hal ini. Nah, pada masa pertama kali munculnya di Yunani, demokrasi yang dilaksanakan itu adalah demokrasi langsung. Kenapa demokrasi langsung yang dilaksanakan pada masa itu? Coba ada yang tahu kenapa demokrasi langsung yang dilaksanakan pada masa itu? Kenapa yang dilaksanakannya demokrasi langsung? Ya, karena pada waktu itu di Athena jumlah penduduknya masih sedikit ya, dan luas wilayahnya pun masih sedikit. Jadi demokrasi yang dilakukan secara langsung pun bisa berjalan dengan efektif gitu ya. Kemudian demokrasi ini, paham demokrasi ini mengalami perkembangan yang sangat luas, itu sampai ke benua Eropa, Amerika, dan benua-benua yang lainnya, sampai akhirnya ke Asia dan Afrika nantinya gitu ya. Jadi Eropa, khususnya di Inggris gitu, demokrasi ini berkembang dengan salah satu tokohnya yang terkenal, yaitu cendekiawan yang memperjuangkan demokrasi adalah John Locke gitu ya, dengan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Second Treatise of Government gitu ya. Kemudian pada akhir 90-an, demokrasi atau paham demokrasi ini hampir digunakan di negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Asia dan Afrika gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami mengenai pengertian demokrasi dan sejarah perkembangannya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, bisa. Bisa, Bu. Ya, kalau tadi kita sudah membahas mengenai apa itu pengertian demokrasi, kemudian sejarah perkembangannya bagaimana, hal yang harus didiskusikan dalam kelompok adalah mengenai bagaimana sih pengaruh demokrasi ini terhadap gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika gitu ya, karena kita tahu tadi bahwa awal mula munculnya demokrasi itu kan di Yunani, kemudian berkembang di Eropa dan di Amerika gitu ya.
munculnya paham demokrasi ini kan sebagai wujud dari hasil revolusi-revolusi besar di dunia yang minggu sebelumnya sudah kita bahas gitu ya. Salah satunya misalnya dari revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu nantinya akan melahirkan paham yang salah satunya adalah paham demokrasi. Gitu. Jadi untuk tugas kelompok yang harus didiskusikan, untuk kelompok pertama adalah menganalisis pengaruh paham demokrasi terhadap gerakan nasionalisme di Asia. Untuk kelompok kedua, menganalisis pengaruh paham demokrasi terhadap gerakan nasionalisme di Afrika. Jadi silakan masalah tersebut atau materi tersebut didiskusikan di dalam WA Group. Nanti Ibu lihat ya sejauh mana diskusinya. Kemudian untuk presentasinya nanti kita kembali ke Zoom meeting. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham. Ya, kelompoknya kan sudah Ibu bagikan ya di WA Group. Silahkan berdiskusi di dalam kelompoknya. Baik, Bu. Bagaimana tadi diskusinya? Sudah berjalan dengan lancar? Diskusinya bagaimana? Sudah berjalan dengan lancar? Ada kendala tidak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ya baiklah, kita langsung Ibu kasih kesempatan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan untuk kelompok pertama diwakili oleh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai gerakan nasionalisme yang terjadi di Asia. Gerakan nasionalisme yang terjadi di Asia yaitu karena adanya penderitaan dan kesengsaraan rakyat oleh penjajah atau imperialisme, adanya rasa persaudaraan, dan kemenangan Jepang atas Rusia. Pengaruh paham demokrasi terhadap pergerakan nasionalisme yang terjadi di Asia. Yang pertama adalah gerakan nasional yang terjadi di India. Ditandai dengan kemunculan organisasi bernama All-Independent National Congress, yaitu Majelis Para Wakil Rakyat India dari berbagai golongan yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan India lepas dari penjajahan Inggris. Yang kedua yaitu gerakan nasional yang terjadi di Jepang, yaitu dipraktikkan pada masa kekuasaan Kaisar Meiji dalam bidang sosial politik adalah dengan menghapuskan sistem feodalisme, menghapuskan sistem hukum berdasarkan pelapisan sosial, dan menegakkan persamaan hak di bidang sosial. Kekuasaan di Jepang juga dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pengaruh paham demokrasi yang terjadi di Indonesia yaitu mulai dilaksanakan pada tahun 1913 melalui perjuangan organisasi Independent Parties, di mana Independent Parties merupakan partai politik pertama di Indonesia yang bercita-cita mencapai Indonesia merdeka, sehingga Indonesia saat ini menganut paham demokrasi Pancasila. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ike yang telah mempresentasikan hasil diskusinya ya untuk kelompok pertama. Ada yang menambahkan mungkin dari kelompok lain? Ada yang menambahkan? Ibu suaranya tidak jelas, Bu. Ya, terima kasih tadi. Sekarang bagaimana? Jelas tidak suara Ibu? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Ibu. Ya. Udah, Bu, ada. Oh, ada.
En mohon Ada. direkam juga di sana ya. Ya En. Direkam juga di sana. Ya, terima kasih tadi pada Ike yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya untuk kelompok pertama. Dari kelompok lain mungkin ada yang menambahkan. Lida mungkin silahkan ditambahkan. Bu Lida izin menambahkan sedikit. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menambahkan tentang pengaruh paham demokrasi terhadap gerakan nasionalisme di Asia. Nah, gerakan nasionalisme di Asia pertama kali dipelopori oleh atas dasar rasa sakit yang bangsa Asia rasakan. Asia juga menjadi petak dasar bagi terciptanya perubahan masyarakat atas trauma perubahan dalam cara pandang tentang perbedaan atau menjadi cara pandang yang lebih baik lagi. Gerakan nasionalisme di Asia ditumbuhkan oleh kaum pimpinan intelektual yang menjadi salah satu pimpinan atau dasar dari gerakan nasionalisme di Asia. Selain itu, menjadi dari sisi positif pendidikan Barat tersebut serta berpikir kritis, pendidikan modern, terus kemajuan ilmu pengetahuan dan industrial harus dipelajari untuk memperbaiki keterkaitan antara penduduk Asia dengan bangsa-bangsa Barat. Selain itu, masyarakat Asia juga menjadi dasar atau titik mulanya atas rasa sakit yang mereka rasakan. Setelah itu, masyarakat Jepang, perubahan paham demokrasi di Jepang berlangsung. Nasionalisme di Jepang terjadi atas usaha-usaha atau atas restorasi atau modernisasi yang masyarakat Jepang lakukan. Tapi restorasi tersebut tidak terlepas dari pengaruh atau bagian-bagian dari masyarakat Barat lainnya. Selain itu, dari kekaisaran Meiji, masyarakat Jepang bisa membuat Jepang seperti maju sekarang. Dari kekaisaran Meiji pula, kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, pengaruh paham demokrasi di Indonesia juga berlangsung pada tahun 1913 melalui perjuangan organisasi Indespich Partiji. Mungkin cukup sekian yang bisa saya tambahkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Lida tadi yang sudah melengkapi presentasi dari kelompok pertama ya mengenai pengaruh paham demokrasi terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Tadi sudah dijelaskan mengenai gerakan nasionalisme di Jepang, di mana pengaruh demokrasinya itu terlihat dari adanya pembagian kekuasaan yang dilaksanakan pada masa restorasi Meiji gitu ya oleh Kaisar Meiji. Ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian di India, pengaruh paham demokrasi di India itu terlihat dari terbentuknya All Indian Congress gitu ya, atau Badan Kongres di India. Kemudian di Indonesia, pengaruh demokrasi itu sudah terlihat sejak pergerakan nasional di Indonesia, yaitu munculnya Indise Party sebagai partai pertama di Indonesia gitu ya, yang mempunyai cita-cita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu untuk pengaruh paham demokrasi di Asia. Kemudian untuk kelompok yang menganalisis pengaruh paham demokrasi di Afrika, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami tentang pengaruh demokrasi di Afrika. Demokrasi di politik apartheid di Afrika Selatan dihapuskan. Demokrasi Afrika Selatan mulai berkembang dengan baik sejak pelaksanaan pemilu pada tahun 1994 yang dimenangi Partai Kongres Afrika Selatan. Faktor lain yang menyebabkan munculnya nasionalisme di Afrika adalah munculnya kaum intelektual yang menjadi penggerak dan pemimpin gerakan nasional. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih pada Firda yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Tadi seperti halnya di Asia, gerakan nasionalisme di Afrika juga dipengaruhi oleh paham demokrasi gitu ya. Salah satunya itu demokrasi yang muncul di Afrika itu terjadi setelah penghapusan politik apartheid gitu ya. Tadi. Nah, dari pembahasan materi yang sudah kita lakukan dengan presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah berdiskusi, ada yang belum jelas atau ada yang masih harus ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas? Sudah cukup ya. Cukup jelas, Bu. Kalau begitu silakan ada yang bisa mengemukakan tentang kesimpulan dari pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Kesimpulannya apa? Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini yang mau berbicara? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran ini yaitu kita bisa memperoleh pengetahuan tentang pengertian demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi, dan nilai-nilai demokrasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah atau di lingkungan sekitar. Terima kasih. Itu kesimpulan yang bisa diambil ya. Ya, untuk refleksi dari pembelajaran hari ini, Lida mungkin bisa memberikan refleksinya. Mungkin refleksi yang didapatkan dari pembelajaran hari ini bahwasannya perjuangan demokrasi baik di Indonesia, Asia maupun dunia bukanlah hal yang mudah. Demokrasi tersebut berawal dari perjuangan masyarakat pada saat itu, yaitu melawan rasa sakit atas penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, mungkin kecuali masyarakat Jepang, Thailand, dan yang sebagainya yang tidak pernah merasakan penjajahan dari masyarakat Eropa. Selain itu, demokrasi yang tercipta di Indonesia sendiri berasal dari perjuangan dan hasil kerja keras masyarakat pada saat itu. Selain itu, demokrasi tercipta bukan hanya karena asal diciptakan, melainkan demokrasi itu sendiri tercipta dari kerja keras semua bangsa, terutama bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa Eropa pada saat itu sendiri. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk Lida ya. Untuk kesimpulan dari Ibu hanya memberikan penguatan saja untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa paham demokrasi yang berkembang di Eropa tentu itu sudah mempengaruhi perkembangan gerakan nasionalisme yang terjadi baik di Asia maupun di Afrika gitu ya. Di Asia misalnya di Indonesia, di Cina, di Jepang dan India. Kemudian di Afrika ada Afrika Selatan gitu ya, kemudian ada Mesir, dan semua negara-negara itu terpengaruh oleh paham demokrasi yang awalnya berkembang di Eropa. Bahkan sampai sekarang hampir di seluruh dunia negara-negara menganut paham demokrasi gitu ya. Ya itu saja mungkin untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Tidak lupa Ibu ingatkan untuk mengisi evaluasi di Google Form yang sudah Ibu kirimkan linknya melalui WA Group ya. Terus untuk tugas kelompok juga dikerjakan, yaitu membuat artikel mengenai pengaruh dari paham demokrasi terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Untuk tugas kelompok nanti dikumpulkan minggu selanjutnya gitu ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai paham liberalisme dan pengaruhnya terhadap pergerakan nasionalisme di Asia Afrika. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak pada anak-anakku sekalian yang sudah bergabung dalam Zoom meeting ini. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kelas Zoom meeting hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya.
Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.